Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Nur Setiawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan berorasi mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau yang disebut dengan UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan yang baru-baru ini terjadi dalam uang kuliah tunggal perguruan tinggi telah memicu debat dan kontroversi yang luas. Saat lembaga-lembaga pendidikan tinggi bergumul dengan tantangan keuangan dan tuntutan yang semakin meningkat untuk pendidikan berkualitas. Keputusan untuk menaikkan uang kuliah tunggal telah menjadi titik fokus diskusi. Dalam artikel opini ini kita akan menjelajahi aplikasi dari tren ini dan mengeksplorasi dampak yang beragam dari kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Kekhawatiran utama seputar peningkatan uang kuliah tunggal perguruan tinggi adalah beban ekonomi yang ditanggung oleh mahasiswa. Dengan biaya uang kuliah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak mahasiswa terpaksa mengambil utang yang besar atau mencari pekerjaan untuk tambahan membiayai pendidikan mereka. Tekanan keuangan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja akademis mahasiswa, tapi juga memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dengan membatasi akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok yang kurang beruntung. Sementara para pendukung berargumen bahwa kenaikan uang kuliah tunggal diperlukan untuk menjaga standar pendidikan yang tinggi. Para kritikus berpendapat bahwa kenaikan biaya tidak selalu berarti peningkatan kualitas. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran mungkin memprioritaskan pengeluaran administratif daripada investasi dalam fakultas sumber daya dan program akademik, menimbulkan kekhawatiran tentang tergerusnya nilai pendidikan. Selain itu, tekanan keuangan yang meningkat pada mahasiswa dapat menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam penelitian akademis. Dengan demikian, mengorbankan pengalaman belajar secara keseluruhan. Aksesibilitas pendidikan tinggi terkait erat dengan uang kuliah tunggal karena biaya yang tinggi dapat menakut-nakuti calon mahasiswa untuk mengejar gelar yang setinggi-tingginya. Akibatnya, kenaikan uang kuliah tunggal mengancam untuk membatasi keberagaman di perguruan tinggi dengan secara tidak proporsional mempengaruhi mahasiswa berpendapat rendah dan minoritas. Hal ini memperpanjang hambatan sistematik terhadap pencapaian pendidikan dan pengurangan kekayaan intelektual yang berasal dari keberagaman mahasiswa. Untuk menjunjung prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas, pembuatan kebijakan dan lembaga pendidikan harus memprioritaskan strategi untuk mengurangi eksklusivitas yang dipertahankan oleh kenaikan uang kuliah tunggal yang meningkat. Saat biaya kuliah terus meningkat, para pemangku kepentingan semakin mengawasi praktik keuangan dan akuntabilitas perguruan tinggi. Pertanyaannya muncul tentang alokasi pendapatan yang dihasilkan dari kenaikan uang kuliah tunggal, transparansi dalam keputusan anggaran, dan sejauh mana lembaga pendidikan memprioritaskan kebutuhan mahasiswa. Panggilan untuk akuntabilitas yang lebih besar menekankan pentingnya memupuk budaya, transparansi, dan keterlibatan antara perguruan tinggi dan pemangku kepentingannya. Untuk memastikan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal diberikan dan sejalan dengan misi pendidikan di Indonesia. Dampak dari lintasan saat ini dari kenaikan uang kuliah tunggal meluas melampaui batasan keuangan yang langsung. Beban utang mahasiswa yang meningkat memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan individu, pilihan karir, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Setelah itu, komodifikasi pendidikan yang dipertahankan oleh kenaikan uang kuliah tunggal yang meningkat mengancam untuk merusak nilai intrinsik pengetahuan dan pembelajaran, menjadikan pendidikan sebagai pertukaran transaksional daripada perjalanan transformasional, pertumbuhan intelektual, dan pengembangan pribadi. Dapat seputar ekskalasi uang kuliah tunggal perguruan tinggi mencerminkan
keperhatian masyarakat yang lebih luas tentang aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pendidikan tinggi. Sementara perguruan tinggi menghadapi realitas keuangan yang kompleks, keputusan untuk meningkatkan uang kuliah tunggal memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap dampaknya bagi mahasiswa, kualitas pendidikan, dan kesetaraan sosial. Dengan terlibat dalam dialog konstruktif dan memecahkan masalah kolaboratif, para pemangku kepentingan dapat bekerja menuju solusi yang berkelanjutan yang menjunjung prinsip-prinsip mendasar aksesibilitas, keterjangkauan, dan keunggulan dalam pendidikan tinggi. Kurang lebihnya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam orasi ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.